Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di detik-detik akhir menjelang masuknya hari raya Idul Fitri di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya semoga disempurnakannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, masih berbicara tentang adzkar ba'da shalah, yaitu zikir setelah sholat fardu. Kita selesaikan karena memang masih ada beberapa zikir yang belum kita bahas pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah sudah kita bahas. Yang pertama, zikir ba'da shalah, yaitu habis zikir setelah sholat fardu. Ada beberapa zikir yang biasa dibaca Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah istighfar sebanyak 3 kali, seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ditambah dengan kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian juga sudah kita bahas zikir yang ketiga, yaitu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca tasbih, tahmid, takbir ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini tentunya sebuah karunia, sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat Islam yang mendirikan sholat lalu membaca zikir setelah sholatnya, kalimat tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian zikir selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dari mana dalilnya? Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, dikatakan atau beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain dubura kulli salatin. Kata Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah telah memerintahkan kepadaku an aqra'a, untuk membaca bil muawwidzatain. Al muawwidzatain itu yang sudah terkenal, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, dubura kulli shalah, setiap habis mendirikan salat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi setelah kita membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian kita lanjutkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid, takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita membaca kulhu, Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali. Ini bacanya sekali-sekali, nanti kecuali nanti sholat maghrib dan subuh, ini ada beda sendiri. Kemudian yang terakhir membaca ayat kursi. Dari mana? Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih juga, dikatakan man qara'aha, ayat kursi, siapa yang membacanya dubura kulli shalah, setiap habis salat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut, tidak menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau dia meninggal, jadi setelah dia baca setelah sholat, dia baca tasbih, tahmid, semua zikiran tadi, baca ayat kursi, kalau dia meninggal
maka tidak ada penghalangnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ini luar biasa. Amalan-amalan yang tidak terlalu berat. Ayat kursi sudah kita hafal. Saat ini kita baca ayat kursi mulia. Saat ini kita duduk baca ayat kursi mulia. Tapi kalau di tempat-tempat yang sudah dicontohkan Nabi akan lebih mulia. Nilainya beda. Oleh karena itu ini tapi diperoleh bagi mereka yang sholat. Jadi kalau hanya baca dikiran saja nggak dapat. Jadi ini dikirannya setelah sholat. Jadi setelah Assalamualaikum dia baca istighfar 3 kali, membaca apa? Allahumma antas salam sampai selesai. Kemudian dia membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian dia membaca apa? Tasbih, tahmid, takbir sampai 33, ditutup dengan la ilaha illallah lahul mulk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dia membaca kulhu al-falaq an-nas dan ayat kursi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca ini ayat kursi tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Nggak masuk surga karena tidak meninggal. Kalau dia meninggal masuk surga. Subhanallah. Ini tiap hari setiap kita habis sholat di rumah kita jangan lupa Assalamualaikum. Ustadz urutannya tidak berurut. Misalkan baca istighfar, itu istighfar harus yang pertama. Assalamualaikum langsung istighfar, jangan ditaruh di bawah, dia harus di atas. Nah setelah itu kadang-kadang baca subhanallah la ilaha illallah wa terus apa Allahumma antas salam, nggak jadi masalah. Yang penting dia istighfarnya pertama. Setelah itu urutannya silakan. Nanti ada yang baca ayat kursi dulu baru baca kulhu al-falaq an-nas Allahumma inni ala dzikrika di belakang, nggak jadi masalah. Yang penting dikiran-dikiran ini jangan sampai ditinggal, jangan sampai lupa. Dan subhanallah kata Rasul, dosanya walaupun sebanyak buih di lautan diampuni. Kalau dia meninggal sampai ketemu sholat selanjutnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan sangat luar biasa fadilah yang kita dapati di dalam sholat 5 waktu kita. Nah untuk sholat maghrib dan subuh ini ada perbedaan. Ada perbedaan untuk sholat maghrib dan subuh. Kenapa maghrib dan subuh berbeda? Karena memang ini sholat masuk waktu yang berbeda. Maghrib masuk awal malam, subuh awal siang. Ini yang membuat beda. Kenapa kalau kita sholat maghrib? Karena memulai masuk awal malam sehingga malam kita itu penuh keberkahan. Subuh kita lakukan ini sehingga waktu siang kita penuh keberkahan. Ini di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir ini berbeda di dalam dzikirnya. Coba kita lihat khusus untuk sholat subuh dan maghrib setelah istighfar astagfirullah tetap assalamualaikum enggak berbeda. Istighfar tetap 3 kali astagfirullah. Kalau di dohor, asar dan isya Allahumma antas salam wa minkas salam yang kita pelajari tadi. Tapi untuk sholat maghrib dan subuh berbeda, yaitu yang pertama setelah istighfar sebagaimana dikatakan oleh Abu Dar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fi duburi sholatis subhi, siapa yang membaca setiap usai sholat subuh, wahwa thanin rijlai, dan dia thanin rijlai. Thanin rijlai itu begini, kan kita sholat subuh nih kan habis begini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, kaki belum berubah. Jadi jangan jangan begini dulu, ibu bapak tetap begini. Jadi siapa yang habis sholat subuh thanin rijlai, kakinya masih seperti dalam keadaan sholat, atau yang nggak bisa begini, ada yang sholat begini kan, yang nggak bisa miring segini, ininya tetap jangan berubah dulu. Jadi thanin rijlai itu kata-kata thanin rijlai, siapa yang habis sholat subuh dan maghrib. Jadi di sini subuh sama kata ulama, nanti maghribnya. Siapa yang habis sholat subuh dan ininya tidak berubah, jadi syaratnya ini tetap seperti ini, posisi dalam keadaan seperti sholat. Ini maaf, karena kadang-kadang kita dapati habis sholat langsung berarti keistimewaannya berkurang. Jadi ininya tetap dianjurkan seperti ini. Kalau ininya sakit lagi begini nggak apa-apa digini, tapi ininya tetap posisi seperti ini. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi shalah, siapa yang membaca setiap habis shalah, wa huwa thanin rijlai, dan dia kakinya seperti dalam posisi
sholat qabla an yatakallam, sebelum dia bicara. Nah ini syaratnya. Siapa yang habis sholat subuh dan maghrib, kakinya masih seperti dalam keadaan sholat dan belum berbicara. Kalau sudah bicara nggak dapat ini keistimewaan. Makanya assalamualaikum, astagfirullah, 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 langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh yuhyi wa yumit, boleh langsung lahul mulku wa huwa ala kulli. Kan beda sedikit tuh. Yang pertama yang kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga sama, hadisnya sahih juga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak jadi masalah. Mau ditambah yuhyi wa yumit benar, tidak ada yuhyi wa yumit juga benar, sama dua-duanya hadisnya kuat. Asyra marrat, sebanyak 10 kali. Bacaannya 10 kali nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah 10 kali. Terus sampai habis. Wa katanya di sini apa? Siapa membacanya 10 kali, kutibalahu asyru hasanat, dituliskan baginya 10 kebaikan. Lihat, dituliskan baginya 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asru sayyiat, dihapus 10 dosa. Jadi dihapus 10 kesalahan, diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat 10 derajat kedudukannya di dunia dan di akhirat, diangkat 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika, dan malamnya di hari itu fi hirzin min kulli makruh, dijaga dalam penjagaan dalam segala hal yang tidak baik. Di malam itu sampai pagi, dia kan subuh. Jadi kalau dibaca subuh, di siangnya dijaga sampai maghrib, maghrib baca dijaga sampai subuh, sampai waktu subuh, sampai sholat subuh. Subhanallah. Fi hirzin min kulli makruh, dalam penjagaan dalam segala hal yang tidak baik, tidak bagus, yang tidak kita inginkan. Musibah apapun, baik di badan kita, di diri di harta kita, dijaga sama Allah sampai waktu pagi. Wahurisa minasyaiton, dan malam itu atau hari itu dijaga dari syaitan. Jadi kalau kita baca maghrib, Allah jaga kita dari hal-hal yang membahayakan diri, harta, dan juga dijaga dari syaitan sampai pagi. Subuh kita lakukan ini lagi, maka siang itu dijaga sampai malam maghrib. Subhanallah. Makanya kelihatannya kecil Bapak Ibu dikiran seperti ini, tapi kalau kita tahu faedahnya, yang bicara Nabi Muhammad ini bukan ulama, bukan amalan ulama, tapi amalan Rasulullah, amalan Nabi Muhammad SAW. Walam, katanya di sini kata Rasulullah SAW, walam yambligh lidzanbin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirk billah, dan tidak akan ada yang merusak, tidak akan ada yang merusak dari perbuatannya kecuali kemusyrikan. Hadis riwayat Imam Turmudi. Artinya ini amalan luar biasa. Tadi ingat, tapi maghrib dan subuh. Ustadz, kok di sini kita nggak pakai maghrib? Ya karena kita mau berbuka. Kadang-kadang kita nggak pakai dulu. Kalau pakai begitu nanti jamaah pada lama banget ini Nah silakan Ibu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomong dulu. Jadi kita kan posisi begini Ibu, duduk ya. Jadi sudah kita begini, jangan ngomong. Terus jangan pindah dulu. Tetap posisi duduk. Iya, posisi seperti kita sholat. Seperti kita sholat begitu. Nah, jangan bereskan dulu, jangan itu dulu. Jangan bergerak dulu dalam artian merubah posisi. Dan jangan bicara dulu. Nah ini, lihat kata Rasul, diangkat 10 kebaikan, diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat. Allah, derajat ini apa kalau bahasa kita? Derajat dalam bahasa Indonesia derajat ya, darajah, derajat kemuliaan. 10 kemuliaan Allah kasih kepada kita, ya Allah. Tapi tadi syaratnya tuh, nanti kalau abang baca ini tapi kaki sudah berubah, bicara dulu lain lagi sudah. Tapi dapat pahala nggak? Dapat, karena bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat, tapi tidak seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Ini untuk maghrib dan subuh. Nah,
Ini alhamdulillah kita ada rekamannya, nanti jamaah yang tidak hadir bisa melihat, karena ini penting. Setiap hari kita lakukan selalu ini. Mungkin kemarin-kemarin kita dzikir juga tapi tidak begitu. Nah, ini kan sayang. Nah, insya Allah kedepannya kita bisa berubah. Ini bukan hanya Ramadan, ini dilakukan setiap saat, subhanallah. Kemudian yang kedua, ini yang berbeda dengan dzikir duhur, asar, dan isya. Ini maghrib dan subuh khusus. Dari Muslim bin Harith At-Tamimi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan idzan sharafa min salatil maghrib, Nabi kalau habis salat maghrib, ini lihat beda tadi. Untuk duhur, asar, isya enggak. Ini maghrib dan subuh. Apabila beliau selesai mendirikan sholat maghrib, maka Nabi mengatakan Allahumma ajirni minan nar. Itu dzikirnya, Allahumma ajirni minan nar. Artinya Allahumma, ya Allah, ajirni, selamatkan aku, jaga aku, lindungi aku, jauhkan aku minan nar, dari api nerakanya Allah. Berapa banyak? Sab'a marrat, dibaca 7 kali. Sab'a marrat, 7 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni 7 kali. Ya Allah, selamatkan aku, jaga aku dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita baca hadisnya, yang riwayat yang lain tentang bacaan keistimewaan Allahumma ajirni minan nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ini tidak akan tersentuh. Kalau dia meninggal hari itu, dia baca maghrib, malamnya mati, meninggal, insya Allah tidak akan tersentuh dengan api nerakanya Allah. Kalau dia baca subuh, siangnya meninggal, insya Allah diselamatkan dari panasnya api nerakanya Allah. Ya Allah, ini luar biasa. Hanya singkat, Allahumma ajirni minan nar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca dengan sholat dengan keluarga, anak-anak kita, boleh diganti yang i menjadi na. Allahumma ajirna minan nar. Niatkan untuk siapa? Anak kita, keluarga kita. Ya Allah, selamatkan kami dari api nerakanya Allah. Kalau kita berjamaah, imamnya bacanya Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami semua dari panasnya api nerakanya Allah. Ini yang beda. Ini yang beda antara maghrib dan subuh dengan sholat-sholat yang lainnya. Sementara ayat kursi tetap sama, 1. Nah, yang beda lagi surat Al-Ikhlasnya, kalau maghrib dan subuh 3 kali. Al-Mu'awwidzatain kulhu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3-3. Jadi 3-3 ya. Jadi kalau sholat duhur, asar, isya, kulhu sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali, ayat kursi sekali. Tapi kalau untuk maghrib dan subuh, ayat kursi tetap sekali, tapi kulhunya 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Selesai, nggak ada perbedaan. Itu adalah dzikir yang biasa dibaca Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya tidak ada, semuanya sama. Jadi kalau habis sholat duhur, asar dan isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. La Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, atau Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allah subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca ayat kursi sekali, kulhu sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Selesai, doa. Silakan doa apa yang kita mau. Nah, itu untuk dohor, asar dan isya. Tapi kalau untuk maghrib dan subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tetap kaki jangan berubah, posisi jangan berubah, jangan ngomong dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita baca 3 kali, langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru tasbih, tahmid, takbir
ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Ini yang biasa dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya hanya tambahan tadi saja. La ilaha illallah 10 kali, Allahumma ajirni minan nar. Ustaz, kalau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dibaca setiap sholat, boleh-boleh saja. Tapi Nabi nggak biasa baca itu. Nabi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali hanya baca biasanya di waktu subuh dan di waktu maghrib. Kalau dibaca di duhur asar boleh, tapi lebih afdolnya enggak. Nanti di masjid suka dibaca setelah astagfirullah, suka baca duhur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, boleh saja. Tapi sebenarnya yang paling bagus langsung Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, dikira la ilaha illallah 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu khusus untuk apa? Maghrib dan subuh. Nah, inilah. Nah, setelah itu, setelah zikir selesai, Bapak Ibu silakan berdoa. Justru kalau assalamualaikum, assalamualaikum langsung doa, kata ulama kurang bagus. Sampai ada yang bilang makruh. Makruh itu kurang bagus. Kalau yang galak mau ulama bilang haram, bid'ah katanya. Nabi itu nggak pernah habis sholat doa, itu nggak pernah. Ya betul, memang Nabi nggak pernah. Tapi kalau haram keberatan lah, masa doa haram. Ini kadang-kadang ada yang galak-galak gitu, gigit apa, dikit-dikit apa, haram, bid'ah gitu. Nah kalau kita nggak, bukan bid'ah, bukan haram, tapi kurang bagus. Yang bagusnya habis salam istighfar dulu, zikir dulu, baru doa. Sholawat dulu, doa. Nah doa ini nanti ada di dalam doa, nanti adab doa ada sholawatnya masuknya. Nah ini jadi kadang-kadang ada juga sekarang doa habis sholat nggak boleh. Nah, padahal memang Ibnu Qayyim pernah bilang begini, termasuk hal yang kurang bagus berdoa habis sholat. Ini difahami sama sebagian orang, habis sholat mutlak nggak ada doanya. Salah, kata Ibnu Qayyim, maksudnya kalau habis salam langsung doa itu kurang bagus. Tapi kalau habis doa, habis salam, zikir dulu baru doa dianjurkan. Jadi jangan salah paham dengan kalimat apa, doa habis sholat kurang bagus, akhirnya nggak mau doa. Maksudnya doa habis sholat kurang bagus, maksudnya apa? Nggak ada zikirnya, habis salam langsung doa. Jangan, astagfirullah dulu. Jadi salah pengertian yang bilang doa habis sholat kurang bagus. Maksudnya kalau habis sholat langsung doa itu kurang bagus. Yang bagus bagaimana? Habis sholat zikir, habis gitu doa. Dan bagaimana doa habis sholat? Lihat, doa setelah sholat termasuk doa yang mustajab, termasuk doa yang apa? Makbul, cepat. Lihat, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qila li Rasulillah, dulu pernah Rasulullah ditanya, ayyud du'ai asma, doa yang paling cepat mustajab, yang paling cepat didengar, yang paling cepat dikabulkan kapan ya Rasul? Rasulullah pernah ditanya, apa jawab Rasul? Jauful lail al-akhir, doa di tengah malam akhir. Maksudnya tengah malam tuh, jam 2, jam 3 itu. Wah, sholat tahajud itu doanya mustajab kata Nabi. Kan ditanya kapan doa waktu yang paling bagus, tengah malam. Yang kedua, duburus, yaitu duburus sholawatil maktubat, setelah sholat 5 waktu. Kok bisa-bisanya doa habis sholat dibid'ain? Padahal waktu yang termasuk waktu mustajab adalah setelah sholat. Kenapa? Karena memang sebaik-baik doa itu setelah ibadah, seburuk-buruk doa setelah maksiat. Habis maksiat doa, yang bagus istighfar langsung. Jadi makanya ulama itu sebaik-baik doa adalah setelah ibadah. Ibadah apa saja, kita habis pengajian, kita habis taklim, makanya doa sedikit. Makanya setiap habis taklim saya iringi dengan doa walaupun singkat. Kenapa? Karena doa yang paling mustajab setelah ibadah. Ibadah luar biasa. Nah ini dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lalu doa apa yang biasa dipanjatkan Nabi? Nah tentunya cukup banyak. Ini saya hanya nukilkan sedikit saja, menunjukkan Nabi itu habis sholat zikir, habis zikir ada doanya. Yang pertama, berzikir dengan bersuara. Ini juga ada masalah, berzikir dengan bersuara boleh apa tidak? Karena ada juga yang galak,
bid'ah. Wah, bid'ah aja udah haram. Jadi kalau orang subhanallah dosa, masa baca subhanallah dosa? Ini bagaimana sih? Boleh apa tidak? Lihat, Ibnu Abbas pernah berkata, kuntu a'rifu inqidha'us shalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Saya mengetahui kalau Nabi itu sholatnya selesai dengan adanya suara takbir. Jadi maksudnya kami tuh tahu sholat ini selesai atau belum selesai dari suara dzikir. Ternyata bergemuruh. Dulu zaman Nabi kalau selesai sholat mereka bergemuruh, suara apa? Jadi nggak tenang, sepi, nggak begitu. Mereka terdengar suaranya, walaupun tidak kompak bareng, tapi semuanya apa? Berzikir. Nah kalau sekarang kan kadang tenang, sepi, ada yang tenang bengong, ngeliati, ini mau ngapain di? Itu berzikir, walaupun tidak bareng-bareng, tapi bersuara berzikir itu sudah ada. Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kami mengetahui sholat itu selesai apa belum dari bergemuruh zikirnya. Ini menunjukkan bahwa zikir bersuara bukan hal yang dilarang, apalagi untuk pendidikan seperti yang saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Di sini jamaah belum terbiasa kita baca, biar biasa biasa urutannya ngerti, cara bacanya ngerti, kita suarakan biar apa? Biar paham. Itu dianjurkan. Nanti bapak ibu sholat dengan anak, jangan zikir pelan, suarakan biar anak itu apa? Oh, ikut begini loh cara zikir bapak saya, ibu saya setiap habis sholat. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, anak kita sholat dia akan berzikir. Dia pun, kita cucu kita pun disuarakan, akhirnya cucu kita ngerti. Setiap anak kita, cucu kita, cicit kita berzikir karena zikir yang kita ajarkan, tentunya kita terus mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Tapi kalau kita ngerti, kita diem zikir, mau zikir suara bid'ah, diem. Jadi saya nggak diem aja. Tuh anak bingung liatin bapaknya, apa yang ngapain nih bapak, apa begini apa yang dibaca ini. Dijelaskan lain. Anak itu dijelaskan dengan dicontohkan beda. Pendidikan yang paling bagus untuk anak-anak kita adalah contoh. Allah pun mengatakan untuk Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan. Ini suri tauladan yang kita tunjukkan, bukan hanya perintah tapi kita contohkan. Nah, ada beberapa doa yang biasa dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dibaca. Nah, ini tentunya ada riwayat yang lain. Anna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah. Lihat dalam hadis Bukhari Muslim, mengangkat suara dengan berzikir setelah sholat adalah sudah ada di zaman para sahabat Nabi. Zaman sahabat Nabi sudah ada bersuara. Itu zikir apa? Setelah sholat. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Saya mengetahui sholat sudah selesai atau belum kalau saya mendengar suara daripada zikir tadi. Nah, itulah zikir-zikir ba'das sholat. Intinya alhamdulillah, zikir tadi kalau kita sendiri baca sendiri. Tapi kalau memang mau disuarakan silahkan, berjamaah silahkan, tidak jadi masalah. Yang penting adabnya habis sholat zikir. Setelah zikir nanti kita doa. Insyaallah doa-doa ini kita akan bahas pada pertemuan setelah berbuka nanti insyaallah. Karena doa ini sangat baik untuk kita baca. Salah satunya di sini doa supaya kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah. Ini insyaallah kita akan baca apa doa yang biasa dibaca Nabi setelah sholatnya. Itulah mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah walaupun singkat, kita sudah memahami zikir-zikir apa yang biasa dibaca Rasulullah setelah sholat fardunya. Baik zikir untuk sholat duhur, asar dan isya, dan juga zikir maghrib dan subuh. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat wal afiah kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa mengikuti jejak langkah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'
wa min nafsin la tashba. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.